Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Imamat pasal yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku." Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah sesuatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, "Ambillah kurban sajian yang tinggal dari segala kurban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala kurban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu
ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan kurban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan kurban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus, dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan kurban penghapus dosa dan kurban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kau alami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga kurban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan itu membawa konsekuensi, seperti yang terjadi pada Harun dan anak-anaknya. Harun adalah kakak Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi Musa sejak membawa keluar bangsa Israel dari Mesir dan menghadapi Firaun. Kemudian Harun dipilih menjadi imam beserta anak-anaknya yang turun-temurun memimpin umat Israel, khususnya dalam ibadah. Dari pilihan Tuhan itu, mereka diberikan hak-hak khusus, baik di hadapan Tuhan maupun dalam kurban persembahan. Namun demikian, mereka harus menjaga perilaku dengan benar, tidak boleh melanggar ketetapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Mereka juga tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang pada umumnya, yaitu minum minuman keras atau minum minuman anggur yang memabukkan. Karena jika mereka melanggar, Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menjadi hakim atas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu bersyukur menjadi umat pilihan Allah di dalam Yesus Kristus. Apalagi kita yang dipercaya juga untuk tugas-tugas khusus bagi pekerjaan Tuhan. Namun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa pilihan Tuhan itu harus diikuti dengan sikap atau perilaku yang dikehendaki Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dipilih atau dipilih oleh Tuhan secara istimewa untuk menjadi anak-Mu atau umat pilihan-Mu. Oleh karena itu, ajarkan kami di tengah rasa syukur kami untuk menjaga sikap dan perilaku kami sehari-hari, baik di tengah keluarga, persekutuan maupun masyarakat, agar sikap dan perilaku kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.